Hmm? Iya tuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahih annahu la yushtaratu ta'yinu sannah kama la yushtaratul ada. Li'annal maqsuda minhuma wahidun wa qil yushtaratu wa la yaghni anhul ada. Li'annahu yuqsadu bihi ma'nal qada. Walau nawa lailata salasin min sya'ban soma gadin Ramadan ingkana minhu fakana minhu wasamahu lam yaqa' anhu li syakki fi annahu minhu halataniyah falaisat jazimatan illa idza i'taqada kaunahu minhu biqauli ma yathiqu bihi min 'abdin aw imra'atin aw sibyan rusyada. Fa'innahu yaqa'u anhu li dhanni annahu minhu halaniyah. Wa li dhanni fi mithli hadha hukmul yaqin. Fatasihhu niyatul mabniyatu alaih. Wa dhakara fi syarhil muhaddabi i'timad as-sabiyil murahiqi aydan 'anil jurjani wal mahamili. Saja Ufi. Hah? Siapa mengambilnya? Ya itu. Hah? Ya itu. Ada kali. Toh? Pelangkoro kan. Bawa. Walau nawa lailata thalathi min Ramadan sawma ghadin in kana min Ramadan ajza'ahu in kana minhu li'annal asla baqa'u Ramadan. Walau ishtabaha Ramadanu ala mahbusin sama syahran bil ijtihad. Wala yakfihi sawmu syahrin bil ijtihadin wa iwafaqa Ramadan. Fa iwafaqa sawmuhu bil ijtihad ma ba'da Ramadan ajza'ahu qata'an wa huwa qada'un 'ala al-asah wa thani ada'un lil 'udhri. Fa'innahu yaj'alu ghairal waqti waqtan kama fil jam'i baina sholatain. Falau naqasa wa kana Ramadan taman lazimahu yaumun akharu 'alal qada wa la yalzamuhu 'alal ada kama law kana Ramadan naqisan. Walau kana al-amru bil 'aksi hakada. Bermula pandangan sahih itu sesungguhnya hal dan sya'an. Itu tidak disyaratkan menentukan tahun, menentukan ataupun mendetilkan, merincikan. Hana disunahkan merincikan tahun. Jadi kalaupun dia hanya mengatakan hadisan, kata-kata hadisan itu pun sebenarnya tidak difardukan sebenarnya. Apalagi sampai maksud ta'yin di sini hadisan. Merincikan, menentukan pada tahun ini. Jadi itu hadisan pada tahun ini. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari pada tahun ini. Jadi kata-kata pada tahun ini, apakah itu disyaratkan? Tidak disyaratkan.
tidak disyaratkan, kan? Menentukan tak. Gitu. Nah, jadi kenapa sampai orang sampai niat yang kamal ataupun niat yang akmal, niat yang paling sempurna itu sampai ada kata-kata hadhihi sana tahun ini, kan? Nah, karena itu adalah kelanjutan dari mengatakan sauma gadin, puasa Ramadan esok hari. Kenapa dia katakan esok hari? Karena dia niat puasanya malam, kan? Sedangkan puasa itu tidak dimulai sejak malam. Puasa itu dimulai sejak hari. Kapan hari itu? Yaitu ketika terbit fajar. Kan? Ini sebenarnya kata-kata fadin itu pun juga sebenarnya tidak disyaratkan pada niat. Kan? Sengaja aku puasa esok hari. Apakah disyaratkan menyebutkan esok hari? Tidak disyaratkan. Kan? Cuman penyebutan ghadin esok hari itu berhubung ataupun karena niat itu disyaratkan tabiit. Niat itu disyaratkan dipasang ketika malam. Sedangkan puasanya itu mulai sejak hari. Kan? Sejak terbit fajar. Kan? Jadi untuk mempertegas bahwa puasanya bukan sekarang ya. Karena yang namanya niat itu kan dia menyertai perbuatan. Cuman karena Rasul yang menyuruh bahwa harus tabit, harus pasang niat sejak malam. Kan? Jangan pasang niat ketika terbit fajar. Kata Rasul, man lam kiban hadis dilikuan laman lam yubayiti siang letu pala somalah. Siapa yang tidak pasang niat puasa ketika malam, maka tiada puasa. Dia tidak memperoleh puasa. Jadi karena pasang niatnya itu harus tabit, dipasang ketika malam. Makanya kata-kata Radin itu untuk mempertegas bahwa niat ini, puasa ini baru efektif gadin, efektifnya itu besok. Kan? Bukan efektifnya niat itu sejak dia, bukan efektif puasa sejak dia niat. Lalu ada kelanjutannya lagi gadin. Sauma gadin, nawaiku kibango. Nawaitu samagadin anadai fardi Ramadan hadisan. Jadi nyan hadisan yang kiwana nyana perle tidak disyarat. Kan? Jadi kalau mau pasang niat yang sederhana bagaimana? Pasang niat yang sederhana wati sengaja ke puasa besok lah. Kan? Sengaja aku puasa besok. Puasa besok. Puasa apa ya? Puasa Ramadan. Kan? Kamala yustaratul ada, sebagaimana tidak disyaratkan akan niat ada. Jadi niat ada itu juga tidak disyaratkan. Itu kan kamaluhu, ta'yin yang sempurna, detil yang sempurna pada Ramadan kibanan niatnya adalah shauma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi san. Kan? Jadi ada fardiyah dan lillahi ta'ala itu tidak disyarat. Ada fardiyah lillahi ta'ala itu tidak disyaratkan. Hadisanah bagaimana? Hadisanah sama dengan ada itu. Dia bukan syarat. Kan? Karena tujuan daripada ada dan hadisanah itu sama. Tujuannya adalah bahwa puasa ini adalah puasa ada, bukan puasa qada. Kan? Kenapa dalil ataupun alasan bahwa tidak disyaratkan ta'yin sanah, ta'yin tahun?
mendetilkan ataupun menentukan tahun itu tidak disyaratkan. Apa dalilnya? Dalilnya kias, kama la yushtaratul ada, sebagaimana tidak disyaratkan akan niat ada. Jadi dalil bahwa ta'yin sanah itu tidak disyaratkan, dalilnya adalah dikiaskan kepada ada. Kan? Ada itu tidak disyaratkan ta'yin, begitu juga hadhihi sanah. Kenapa bisa dikiaskan kepada ada? Karena sesungguhnya bermula tujuan daripada keduanya ta'yin sanah menentukan tahun dan niat ada, itu tujuannya itu wahid, tujuannya itu tengku wahid, tujuannya itu satu. Apa satu? Yaitu bahwa pelaksanaannya ini ada, bukan qadha. Jadi mengatakan hadis sana tahun ini ataukah dia sebutkan ada, tujuannya adalah puasa yang akan dia kerjakan besok itu bukan puasa qadha, tapi puasa ada. Begitu itu. Understand? Ya, lanjut. Oke. Wakil yushtarab. Dikata orang disyaratkan iya ta'yin sanah, menentukan tahun, mendetilkan tahun. Bagaimana menentukan? Yaitu menyebutkan hadisan pada tahun ini. Hadisanah yang disyaratkan. Jadi kan sama dia dengan ada. Beda dia dengan ada. Perbedaannya di mana? Wala yaghni anhul ada, dan tidak terkaya. Tidak kaya daripadanya ta'yin sanah, menentukan tahun. Tidak kaya artinya tidak cukup. Tidak cukup daripadanya ta'yin sanah. Daripadanya ta'yin sanah artinya menggantikan ta'yin sanah. Kan? Anhu. Saya maknakan menggantikan. Dan tidak cukup menggantikannya ta'yin sanah, menentukan tahun. Oleh apa tidak cukup? Oleh ada. Oleh niat ada. Apa maksudnya ini? Niat ada tidak cukup menggantikan ta'yin sanah. Jadi ini kan alasan daripada qil ini seperti tidak relevan, tidak nyambung kan dengan pernyataan dengan alasan daripada sahih. Apa alasan daripada sahih? Tidak disyaratkan ta'yin sanah itu karena dikiaskan kepada ada. Ada kan tidak disyaratkan kan? Kemudian oleh qil menjelaskan bahwa disyaratkan ta'yin sanah, qil jelaskan la yaghni anhu ada. Tidak cukup menggantikannya, tidak cukup ada menggantikan ta'yin sanah. Artinya ini qil ingin menjelaskan farak, perbedaan antara ada dan ta'yin sanah. Apa bedanya antara ada dan ta'yin sanah? Beda ada dengan ta'yin sanah, menentukan tahun. Apa menentukan tahun? Mengatakan hadis sanah pada tahun ini. Apa bedanya? Yang jelas dia beda. Apa bedanya? Begini, bedanya adalah bagaimana bedanya? Disebut bedanya di situ. Yang jelas ada itu tidak bisa menggantikan hadis sanah. Ada tidak bisa menggantikan hadis sanah. Bolehlah ada itu tidak disyaratkan. Di mana itu pendapat kuat bahwa menyebutkan ada itu tidak disyaratkan. Tapi kalau hadis sanah itu disyaratkan, itu harus ada hadis sanah. Itu yang membedakan. Kalau ada itu tidak disyaratkan. Ada tidak disyaratkan, sedangkan hadis sanah itu
Bagaimana itu bisa menjadi pembeda antara ada dengan hadis sunnah? Li'annahu yuqsadu bihi ma'nal qada. Ada itu tidak cukup menggantikan ta'in sunnah. Kenapa la yaghni tidak cukup? Karena sesungguhnya ia ada. Sesungguhnya ia ada. Itu yuqsadu dapat dimaksudkan. Dapat dimaksudkan. Dengannya ada, akan apa dapat dimaksudkan? Akan pengertian qadha. Ada itu bisa dimaksudkan, bisa saja yang dimaksudkan adalah qadha. Kenapa bisa begitu? Iya, dalam pengertian lugawi, secara lugah, secara bahasa, ada dan qadha itu dia muradif, dia itu ada dengan qadha itu sinonim. Kan? Ada itu menunaikan, qadha itu juga menunaikan. Saya telah ada hutang. Apa maknanya itu? Saya telah menunaikan utang. Jadi menunaikan utang itu bisa dia katakan dengan ada, bisa juga dikatakan dengan qadha. Kan? Saya telah mengqadha utang. Apa makna mengqadha utang? Ya sudah melunasi utang. Hai, saya telah ada utang. Apa makna ada utang? Sudah saya tunaikan. Sudah saya lunasi. Secara bahasa ada dan qadha itu dia muradif. Dia itu sinonim. Adapun pembedaan antara ada dengan qadha, di mana ada itu pengerjaan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan qadha itu pengerjaan di luar waktu yang ditentukan, itu adalah istilah fuqaha. Itu adalah istilah fuqaha. Yang ke istilah fuqaha. Jadi kalau secara bahasa ada itu bisa bermakna ada itu bisa bermakna qadha. Kan? Jadi ada dengan hadis sunnah, ada dengan hadis sunnah itu ada perbedaan antara ada dengan hadis sunnah, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ada tidak disyaratkan. Maka dengan begitu otomatis bahwa ta'in sunnah ataupun kata ini tahun juga tidak disyarat. Nggak bisa otomatis begitu. Kan, brother? Nggak bisa begitu, brother. Kenapa nggak bisa begitu? Karena ada itu tidak bisa menggantikan hadis. Kalau tujuannya wahid, tujuan daripada ada dan hadis sana itu wahid, tentu salah satu bisa mengganti ada, bisa menggantikan hadis sana bisa menggantikan ada. Ternyata ada itu ambigu, rupanya dia bisa bermakna dua. Kan? Dan mana dari dua makna itu bisa tidak jelas. Itu kan ambigu, itu tidak ya? Bisa jadi mubham. Kenapa bisa begitu? Dilihat dari kacamata bahasa. Ada itu bisa dimaksudkan kata. Begitu itu. Paham? Understand? Understand? Pernah tanya Wena? Tiada tanya wajimu. Walau nawa Lailatul Salasin min Sya'ban. Jadi tentang ta'yin yang sempurna itu sudah selesai. Yang jelas besok kalau niat puasa jangan Ramadana. Ada fardi syahri Ramadana. Jangan Ramadana, apalagi Maradona. Ndek bengih pele ndek. Maradona wandau. Lo? Ramadan. Jangan Maradona. Begitu. Walau nawa Lailatul Salatin, seandainya meniat ia seorang pada malam ke-30 daripada Sya'ban. Li Sya'ban pun Rajab. Rojab. Bulan Rojab.
Rojak, menyo Jawa cik kentai dah. Oh iya, rojak. Munawaroh. Rojab, Sya'ban, Ramadan. Roma. Jadi di malam ke-30 Sya'ban itu, kalau nampak hilal, maka itu bukan malam 30, tapi itu malam pertama Ramadan. Nah, kalau nampak hilal Ramadan, tapi kalau tidak nampak hilal Ramadan, maka itu masih Sya'ban. Nah, itu 30 Sya'ban. Jadi dia sedang kebingungan. Dia sedang kebingungan, berita yang dia dengar itu simpang siur. Apakah malam ini adalah 1 Ramadan, sehingga besok adalah hari pertama Ramadan, ataukah malam ini masih 30 Sya'ban, sehingga besok adalah hari ke-30 Sya'ban. Berita simpang siur. Dia tidak menemukan kepastian. Apalagi tidak ada yang bersaksi. Seperti kejadian hari itu baru-baru ini matilah. Hanya ibarat berita tentang hilal Ramadan, tidak sampai ke kampung dia. Yang gimana? Seandainya niat ya seorang pada malam ke-30 daripada Sya'ban, apa dia niat? Shauma ghadin Ramadan. Meniat dia akan puasa esok daripada Ramadan jika dia pakai jika. Dia pakai jika. Jadi niatnya itu sengaja aku puasa Ramadan esok jika esok itu adalah Ramadan. In kana minhu, jika ada ia esok. Jika ada ia esok, ia kan itu sebahagian daripadanya Ramadan. Jadi niatnya itu dia ta'liq, ya. Dia pakai syarat. Dia gantung niatnya, bukan tanjis. Niatnya itu tidak tanjis, tidak kontan, tapi ta'liq, pakai syarat. Jadi niat kondisional, niat bersyarat. Jadi dia niatnya sengaja aku puasa esok hari. Sengaja aku puasa esok hari daripada Ramadan jika besok adalah bagian daripada Ramadan. Fakana minhu, lalu adalah ia besok itu minhu sebagian daripadanya Ramadan. Puasa mah dan berpuasa ia seorang. Berpuasa ia seorang artinya pas waktu, artinya dia lanjutkan puasanya. Puasa mah dan puasa ia seorang akan ia esok. Puasa ia akan ia esok artinya dia puasa di keesokan harinya itu. Dia lanjutkan puasa. Bagaimana puasanya itu? Nisyaya lam yaqa' minhu, nisyaya tidak jatuh. Tidak jatuh ia puasa anhu daripadanya Ramadan. Puasanya itu tidak jatuh sebagai Ramadan, walaupun ternyata besoknya itu adalah bagian daripada Ramadan. Misalnya dia sudah karena tidak ada yang karena tidak ada yang bersaksi, tidak ada pengumuman juga dari qadhi, akhirnya niatnya dia pakai niat bersyarat. Sengaja aku puasa esok daripada Ramadan jika besok adalah bagian dari Ramadan. Keesokan harinya rupanya ada yang pergi kepada qadhi dan bersaksi. Ada yang pergi kepada qadhi dan bersaksi. Maaf qadhi,
Apa yang harus aku maafkan? Sekarang belum hari raya, belum lebaran. Bukan itu qadhi. Saya semalam ketiduran. Hah? Jadi maksudlah aku bersaksi bahwa semalam aku lihat hilal. Kalau le qadhinya kapoti puluh bungo gimana caranya? Kan? Jadi apa hukumnya itu? Kalau ada orang yang telat dia bersaksi jam 10 pagi, lalu qadhi isbat, kan? Lalu qadhi menetapkan, memutuskan bahwa hari ini di mana masyarakat tidak puasa karena si orang yang melihat ini telat bersaksi, dia baru bersaksinya jam 10 pagi. Apa hukumnya puasa pada hari itu? Wajib? Wajib kah? Itu wajib qadha. Kan kalau diputuskan oleh hakim, setelah hakim melihat kondisi orang yang bersaksi ini sepertinya dia adil dan dia punya pengetahuan tentang hilal, sehingga apa yang dia lihat itu memang hilal. Jadi kalau diputuskan, itu hari yang berbahagianya gimana? Itu wajib kah? Itu wajib qadha. Kan? Ada orang yang semalam kebetulan dia niatnya, saya sengaja puasa esok daripada Ramadan, jika besok bagian dari Ramadan. Urutnya pas hari itu dia sedang puasa. Kan? Apakah dia wajib qadha juga? Dia kan sedang puasa. Itu puasanya itu tidak dihitung. Kan? Tapi kan semalam dia niat. Sekarang hari ini pun dia juga sedang puasa, puasanya tidak dihitung. Kan? Dia juga wajib qadha nanti setelah hari raya dia wajib qadha. Kan? Pertanyaannya adalah kenapa tidak jatuh puasa daripada Ramadan? Li syaki fi annahu minhu halaniyah falaisat jazimatan, karena keraguan. Mana ragunya? Itu dia pakai ingkana. Dia pakai syarat. Tapi karena dia pakai syarat berarti dia ragu berarti. Kan? Berarti dia ragu. Kenapa tidak jatuh puasa daripada Ramadan? Karena keraguan. Pada sesungguhnya bermula esok. Itu sebagian daripadanya Ramadan. Kapan ragunya? Hari ini kan dia sudah yakin ketika dia puasa. Alaniyah. Ragu ketika ketika dia niat kan dia ragu. Bukti ragu adalah dia ta'liq. Dia pakai syarat. Kan? Falaisat jazimatan, maka tidaklah ia niat. Itu jazimah, itu mantap. Iya nih. Sedangkan niat itu harus jazam. Niat itu harus mantap. Kan? Bagaimana mantap? Artinya tidak ada keraguan. Apalagi niat itu kan dia menyertai perbuatan. Dikecualikan puasa. Kecualikan makanya orang juga kalau misalnya dia sholat dengan disertai syak keraguan. Apakah ini sudah masuk waktu sholat atau belum? Kan? Tapi dia sholat juga. Dia takbir. Tapi disertai keraguan. Sudah masuk waktu atau belum? Kan? Begitu sudah selesai sholat, ternyata sejak awal dia sholat itu, sejak takbir memang sudah masuk waktu. Itu sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada syak, ada keraguan ketika niat, maka niatnya itu tidak mantap. Maka seperti itu juga orang ini. Kan? Ketika dia niat karena dia bersyarat, dia ta'liq, dia pakai syarat, itu berarti ketika niat dia ragu, maka itu sudah bertentangan dengan niat. Niat itu sendiri harus jazimah. Niat itu harus mantap. Kan? Aktivitas batin tertinggi itu adalah niat. Itu adalah niat. Di bawahnya adalah azam, bertekad. Jadi dia sudah bertekad tapi perbuatannya belum. Itu namanya azam. Itu bertekad namanya. Dia sudah membulatkan hati. Saya akan pergi ke Blampidi besok. Itu apa itu? Itu azam. Kalau kemudian
bersamaan dengan dia pergi itu, dia kasatkan, dia sengajakan, dia maksudkan dalam hati bersamaan dengan pergi itu niat. Kan? Jadi niat itu adalah aktivitas hati yang paling tinggi, paling kuat. Kok bisa-bisanya dia niat pakai syarat? Pakai syarat. Ini namanya tanakut, kontradiksi. Kan? Antara niat dengan suasana hati dia sendiri, yaitu ragu. Paham? Widudu. Illa idza i'taqada kaunahu minhu biqauli ma yathiqu bi. Kecualinya yaqa minhu. Jatuh ia puasa daripada Ramadan walaupun ta'liq, walaupun niatnya bersyarat. Kan? Walaupun niatnya bersyarat. Kecuali jika mengiktikad ia seorang, jika percaya ia seorang. Percaya. Jika percaya ia seorang, mengiktikad ia seorang, akan kaunahu minhu, akan keadaannya esok. Keadaannya gad. Keadaannya esok. Itu sebahagian daripadanya Ramadan. Kenapa dia bisa percaya bahwa besok itu sebagian daripada Ramadan? Apa dasarnya? Biqauli ma yathiqu bihi. Dia percaya dengan sebab perkataan siman yang yathiqu bihi. Yang percaya ia seorang. Percaya ia seorang dengannya mat. Jadi kalau dia niat bersyarat, dia ini ceritanya 30 Sya'ban, di 30 Sya'ban. Jadi di 30 Sya'ban itu kalau dia niat bersyarat, kan? Tapi dia percaya bahwa besok itu adalah satu Ramadan dengan dasar perkataan orang yang dia percaya. Siapa orang yang dia percaya? Siapa orang itu? Nyatalah daripada abdin, daripada seorang budak. Kan? Ini kan tidak tidak qualified, tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi melihat hilal budak ini. Kan? Tapi karena dia percaya, itu menurut siapa itu? Kata Subuki. Kata Subuki ya. Itu kan kata Subuki, di mana beliau tidak mentafriq atas alasan apapun. Kata siapa itu? Kata siapa? Tunggu. Siapa? Kena iliko dan kalau ada baca iliko. Kata siapa itu? Iya nih. Hilang pula nih. Ini dia. Wa ta'ifatun minhumul Baghawi qalu yajibu shaumu bidzalik idza i'taqada sidqah. Kan? Jadi sekelompok ulama yang antara lain adalah Al-Baghawi berkata wajib puasa dengan demikian pemberitahuan mausuf bih, orang yang dipercaya. Siapa orang yang dipercaya? Ya termasuk abidin, budak, dan perempuan, termasuk juga anak kecil. Idza i'taqada sidqah, itu kan kata, tapi lam yufarri'uhu ala syai'. Beliau tidak mencabangkan perkataan beliau itu ini atas pendapat manapun.
Ini bukan dicabangkan dari pendapat apakah itu saksi itu satu orang adil ataukah saksi itu dua orang adil, kemudian saksi itu adil syahadah, adil adil batin ataukah adil zahir. Nah, kagaknya aliko kan? Widu. Siapa man yasiqu bihi, man ia percaya nyata daripada budak, seorang budak atau seorang perempuan ataupun sibian ataupun anak-anak ataupun anak-anak yang rusyada, yang rasyid, yang rasyid oleh mereka, budak, perempuan ataupun anak-anak. Jadi rasyid ini artinya Salahuddin wal mal, orang yang saleh, kan? Orang yang saleh dari segi agama, dalam keagamaan, juga dalam harta, dari segi finansial. Saleh secara agama itu artinya orang yang orang yang orang yang saleh berarti orang yang religius, kan? Orang yang menjalankan agama dengan baik, orang yang menjalankan agama dengan baik. Kemudian kalau satu lagi salahul mal, kan? Orang yang saleh, orang yang baik dalam mengelola harta. Itu rasyid, kan? Kalau bahasa lainnya rasyid ini artinya orang yang dewasa, orang yang dewasa, kan? Orang dewasa berarti orang itu sudah baligh, berarti baligh itu belum tentu dewasa. Baligh itu adalah pertambahan usia, kan? Baligh itu, usia baligh itu adalah pertambahan usia, kan? Dan itu adalah perkembangan daripada jasmani. Tidak, itu adalah kematangan, itu adalah perkembangan jasmani, tidak menunjukkan kepada kematangan berpikir, kan? Tidak menunjukkan kematangan. Jadi jitakeun rasyid ini Salahuddin wal mal, orang yang matang dari segi agama, juga matang dari segi finansial, dari segi kehartaan. Matang dari segi kehartaan artinya dia bisa mengelola hartanya dengan baik. Dia tidak melakukan pemborosan, dan tidak menggunakan hartanya untuk hal-hal yang dilarang. Itu orangnya sudah rasyid. Jadi begitu. Dan kedewasaan ini seperti dikatakan sih sibian rusyada, kan? Seorang budak, seorang perempuan, anak-anak yang rasyid oleh mereka, yang dewasa oleh mereka. Berarti ada juga anak-anak yang dewasa, ada, kan? Karena itu tidak ada bertentangan antara usia di bawah umur, usia kanak-kanak dengan kedewasaan. Jadi orang kalau sudah bertambah usia, apakah dia itu sudah dewasa? Belum tentu. Itu namanya menua. Pemakna menua menjadi tua. Menjadi tua, menua itu adalah kepastian, sedangkan menjadi dewasa itu adalah pilihan. Orang yang bertambah usia itu artinya dia bertambah tua. Apakah dia bertambah dewasa? Belum tentu. Coba lihat pemimpin sekarang, yang baby bunga, orang-orang tua. Kalau tingkat-tingkat kita, coba ingat dulu kita berebut mobil-mobilan. Itu kan waktu usia anak-anak orang berebut mobil-mobilan. Begitu sudah besar, berebut mobil beneran. Jadi itu kan adalah itu adalah sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak yang semakin beringas itu. Itu sifat kanak-kanak yang semakin beringas. Waktu kecil, waktu anak-anak berebut mobil-mobilan, begitu besar berebut mobil beneran. Waktu kecil berebut rumah-rumahan, begitu besar berebut rumah
Beneran. Waktu kecil berebut uang-uangan, uang monopoli. Ya, begitu besar berebut uang beneran. Ya, semakin berkuasa, makan semakin gila-gilaan dia berebut. Kalau kalau orang mungkin cuma berebut rumah, berebut tanah, berebut ini, berebut itu, ketika dia berkuasa, itu sudah berebut negara. Nya negara lu natal negaranya talun mulai mencaplok negara orang. Kalau kalau kekuasaannya kecil itu cuman berebut rumah. Berebut rumah, berebut tanah. Tapi kalau kekuasaannya sudah besar, bukan berebut rumah lagi. Kan skalanya itu lebih tinggi, semakin elit dia sudah mulai berebut negara. Kan Xi Jinping berebut Taiwan. Itu baby boomer ya orang Tuhan. Makanya menua itu kepastian, tapi dewasa itu adalah pilih. Dewasa itu adalah pilihan. Coba lihat presiden-presiden dunia sekarang orang-orang tua. Apakah mereka dewasa? Enggak. Masih berebut sampai sekarang. Belum belum dewasa. Baby boomer kalau bahasa sekarang namanya baby boomer. Baby boomer itu orang kelahiran tahun 60-an. Itu baby boomer. Nah, celakanya kita sekarang dipimpin oleh para baby boomer. Jadi kita yang muda-muda tahu ke lah ya. Oh ya hawayan pulau ya hawayan kerap mati montong cimerebut-rebut wah. Kan? KB putih montong cimerebut-rebutnya. Ada yang berebut tempat tinggal dengan orang hutan, dengan babi hutan. Saingan kalau enak. Kita tak berebut tanah dengan manusia. Ini orang-orang yang canggih-canggihan berebut tempat tinggal dengan babi hutan, dengan orang hutan, mata yang berhutan. Dah jika tan le rumah kayak cok oleh 3 jam. Jadi nyampur dewasa, apa nih dewasa? Itu menua menjadi tua, tapi nak dewasa. Ingat bagian. Menjadi tua itu adalah kepastian, menjadi dewasa itu adalah pilihan. Apa dewasa dalam bahasa Arab? Rasyid. Rasyid. Jamaknya rusyada. Coba lihat ini Sibyan rusyada. Kan? Rasyid Sibyan berarti anak kecil yang dewasa. Apa bisa anak kecil dewasa? Bisa, karena kedewasaan itu pada pola pikir, tingkah laku. Kan? Bukan pada pertambahan usia. Begitu. Jadi kalaupun dia taklif, dia niat bersyarat, kalau dia niat bersyarat, kan? Apakah itu sah? Sah apabila dia percaya besok itu adalah bagian daripada Ramadan. Apa dasarnya? Kepercayaan dia itu, etikat dia itu. Jangan kepercayaannya itu kepercayaan di ruang hampa. Tanpa dasar. Apa dasarnya? Dasarnya adalah perkataan orang yang dia percaya. Apakah itu seorang budak, ataupun seorang perempuan, ataupun anak-anak. Yang mereka ini tidak qualified, tidak cukup syarat untuk menjadi saksi. Sehingga perkataan mereka ini tidak bisa dijadikan pegangan untuk hukum publik, untuk hukum masyarakat, hukum untuk masyarakat umum. Tetapi perkataan mereka ini bisa dijadikan pegangan secara individual, secara personal. Personal siapa? Personal orang yang percaya perkataan anak itu. Percaya. Tapi kalau untuk hukum publik, bagaimana bisa menjadi hukum publik? Keputusan qadhi tidak bisa memutuskan berdasarkan perkataan perempuan, budak maupun anak-anak. Itu hukum publik. Tapi kalau secara personal, ente percaya, lanjutkan puasa. Under saya? Fa'innahu yaqawa anhu lizanni annahu minhu halaniyah. Maka sesungguhnya ia puasa. Puasa siapa? Puasa orang yang pada malam 30 Sya'ban dia niat puasa pakai syarat. Sengaja aku puasa esok daripada Ramadan jika esok itu bagian dari Ramadan.
Ramadan. Kan? Maka sungguhnya ia puasa. Itu puasa orang yang pakai syarat tadi. Itu jatuh ia puasa. Anhu daripadanya Ramadan. Ramadan. Kenapa bisa puasanya itu jatuh sebagai Ramadan? Sedangkan ini niatnya masih ta'alik, masih bersyarat. Walaupun dia percaya, tapi ini kan kepercayaannya ini didasari kepada orang yang dia percaya memang. Lizannya annahu minhu halaniyah, karena dugaan kuat. Bukan syak lagi. Kan? Bukan keraguan lagi, tapi sudah satu tingkat di atas. Sudah satu tingkat di atas. Lizannya annahu minhu halaniyah, karena dugaan kuat sesungguhnya iya besok. Sungguhnya iya besok itu minhu, itu sebahagian daripadanya Ramadan. Kapan zannya ini? Kapan dia menzan? Halaniyah ketika niat. Ketika niat, berat dugaan dia berdasarkan perkataan orang yang dia percaya. Orang yang dia percaya, walaupun muda, walaupun anak-anak, tapi ini anak-anak rusyada. Anak-anak ini rasyid. Dia percaya, maka hibana. Kan bukan syak lagi. Karena zan, karena dugaan kuat. Sungguhnya ia esok itu sebagian dari Ramadan. Kapan zan? Halaniyah. Ketika niat. Tapi kalau dasarnya adalah zan, kan sama saja. Zan itu kan tidak jazim. Zan itu tidak mantap. Itu zan itu dia masih menyisakan ruang kosong. Masih menyisakan ruang kosong untuk untuk kemungkinan yang lain. Berarti sama juga tidak jazim. Jadi alasan yang di atas laisa jazimatan. Kalau didasari, kalau ada keraguan, ada syak, maka niatnya itu tidak jazimah. Kan begitu juga zan. Zan itu kan tidak 100%. Walil zanni fi mithli hadza hukmul yaqin. Dan sabit bagi zan pada seumpama ini puasa. Oleh apa sabit? Sabit oleh hukmul yaqin. Sabit oleh hukum daripada yakin. Zan, sabit bagi zan oleh hukum yakin, artinya zan itu dalam konteks seperti ini, seperti puasa ini, zan itu dia mempunyai hukum yang sama dengan yakin. Apa dalam konteks ini? Dalam konteks puasa ini seperti puasa. Artinya kalau menyangkut waktu itu cukup dengan zan. Ibadah juga itu kan begitu. Ibadah itu kan dia melihat kepada zan mukallaf. Ibadah itu kan itu menurut zan mukallaf, bukan melihat kepada nafsul bukan melihat kepada nafsul amr. Ini kan ibadah ini. Jadi ibadah itu kan memada dengan zan. Jadi walaupun niatnya ini berdasarkan perkataan orang yang dia percaya, dan perkataan orang yang dia percaya ini, karena dia percaya ini menghasilkan zan. Sama seperti perkataan satu orang adil. Ada satu orang adil menyampaikan berita, apakah berita yang disampaikan, pemberitahuan dari satu orang adil ini menghasilkan yakin? Tidak. Kalau cuma satu orang adil, itu hanya menghasilkan zan, hanya menghasilkan dugaan kuat. Hanya menghasilkan dugaan kuat. Ini juga dia menghasilkan zan, menghasilkan dugaan kuat. Dan untuk itu urusan ibadah, kan cukup dengan zan. Apalagi kalau yakin. Ini kan sudah menghasilkan zan. Jadi karena sudah menghasilkan zan, dan zan itu mempunyai hukum yang sama dengan yakin, fatasihun niyatul mabniyatu alaih,
maka sah. Oleh niat yang didasari ia niat. Atasnya zan. Atasnya zan. Tapi niat itu harus jazimah seperti di atas. Sedangkan zan itu masih menyisakan ruang kosong untuk kemungkinan yang lain. Iya, zan ini dia hukumnya sama dengan yakin. Maka niat yang didasari atas zat sama dengan niat yang didasari atas ya yakin. Artinya niat itu jazimah. Niat itu jazim. Niatnya itu mantap. Mantap. Meledak. Gitu. Wa dzakara fi syarhil muhaddabi, dan menyebutkan yang kamu paham gue? Kamu understand? Menyebutkan Imam Nawawi dalam syarah muhadzab akan tersebut akan i'timad as-sabi murahik aidan, akan mempercayai anak kecil yang murahik, mempercayai anak-anak yang murahik. Pemurahiknya, murahik artinya pra-baligh, menjelang balik. Anak-anak murahik, anak-anak yang menjelang baligh. Aidan, mempercayai anak-anak murahik juga. Beliau mengutip dari siapa? Imam Nawawi mengutip dari siapa sebutan beliau ini? Beliau menyebut daripada Jurjani dan Mahamili. Menyebut dari Jurjani dan Mahamili artinya beliau kutip daripada Jurjani dan Al-Mahamili. Cikalan dalam qauluhu i'timadu sabi murahik. I'timadu sabi murahik. Mempercayai anak-anak yang murahik. Murahik maksudnya apa? Apakah murahik ini maksudnya menjelang baligh? Anak-anak menjelang baligh? Artinya mumayyiz. Anak-anak yang murahik artinya anak-anak yang mumayyiz. Jadi kalau murahik itu usia-usia 10 tahun itu sudah murahik gitu. Sudah murahik. Tapi kalau mumayyiz itu oleh alim ulama memperdebatkan tentang batas usia mumayyiz. Ada yang mengatakan tidak ada usia tertentu untuk seorang anak itu mumayyiz. Punya kemampuan membedakan. Karena mumayyiz itu artinya dia mengerti mana yang bermanfaat untuk dia dan mana yang membahayakan, mana yang mudarat, mana yang membahayakan bagi diri. Jadi anak-anak yang mampu membedakan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat bagi dirinya, maka anak itu sudah mumayyiz. Berarti mumayyiz itu tidak ada usia. Ada yang mengatakan mumayyiz itu tidak ada usia tertentu untuk anak mumayyiz. Bisa saja anak itu umur 7 tahun dia mumayyiz. Ada bisa juga dia umur 8 tahun baru mumayyiz. Walau gairah murahik. Jadi murahik di sini artinya anak yang mumayyiz, anak yang mampu membedakan, anak yang kana tamyiz, sekalipun dia gairah murahik, sekalipun bukan anak yang murahik. Anak yang menjelang baligh. Wahwal mu'tamad, dan bermula iya
Ia yang disebutkan oleh Imam Nawawi ataupun ia i'timadu sobi murahik mah i'timad sobi murah bermula ia mempercayai sobi murahik artinya mumayyiz itu pendapat kuat wa illam yakun ma'munan sekalipun sekalipun tidak adalah ia sekalipun tidak adalah ia sobi murahik itu makmuna itu anak yang amanah walaupun dia tidak walaupun hana amanah anu emi nah kan wa misluhu al-'abdu wal mar'atu wal fasiqu wal kafiru. Tapi ini untuk mempercayai saja untuk iktimad. Karena lagi dungku yang berbahagia. Haba sabi, haba anak mit itu la'ibrah. La'ibrata bi ta'biris sabi. Tiada dipertimbangkan ucapan daripada sabi. Tapi ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Antara lain misalnya izin. Jadi kalau misalnya kita pesan ke anak-anak itu, ada orang ketok pintu. Kemudian kita pesan ke dia. Coba lihat, kalau yang datang itu adalah si Zaid, maka izinkan dia masuk. Jadi kalau kita pesan ke anak-anak, lo anak-anak itu yang nanti buka pintu. Nama kamu siapa? Sepol. Oh, kalau Sepol nggak boleh masuk. Yang boleh masuk adalah Zaid. Nama kamu siapa? Sepol. Nggak boleh masuk. Jadi kalau untuk menyampaikan pemberitahuan izin itu bisa diwakilkan kepada anak-anak. Menyampaikan undangan, memberi hadiah itu bisa juga anak-anak. Kemudian menjadi wakil untuk mengantarkan zakat itu bisa juga anak-anak. Jadi kita titip ke anak-anak minta kepada fakir, kepada minta. Itu bisa juga kepada anak-anak. Karena seperti itu perbuatan salaf, bukan salafi. Kalau salafi wahabi. Wahabiyah. Utak aja kadang muka pernah itipak leh keledai ada makaji gini. Jadi jauh gimana? Termasuknya berarti menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab i'timad, mempercayai anak-anak. Walaupun anak-anak dah anak amanah aja. Mutulik tangan. Walaupun dia tidak amat. Cuman ini tergantung kita percaya atau enggak. Kalau kita percaya percaya perkataan dia, ya ikuti berarti. Wa mithlul 'abdu wal mar'atu wal fasiqu wal kafiru haitsu taqada sidqah. Bermula seumpamanya sabi murahik itu budak dan perempuan dan orang fasik dan orang kafir haitsu taqada sidqah sekira-kira percaya ia seorang akan kejujurannya madhkur orang-orang tersebut yaitu budak, perempuan, orang fasik dan orang kafir. Walhasib ini dan seumpama sobi juga hasib ahli hisab, ahli falak. Jadi kalau ahli falak, siapa ahli falak? Orang bikin kalender, cuma bukan persetakan. Kalau misalnya ahli hisab yang kalender itu mengatakan besok Ramadan, percaya enggak? Kamu percaya? Kalau percaya silakan ikuti. Kalau percaya silakan ikut. Dan ahli hisab wal munjim wal hasib wal munjimu kadalik, dan bermula ahli hisab dan astronom itu begitu juga. Itu seperti demikian sobi murahik. Seperti demikian artinya bisa dipercaya. Kalau percaya, cuman putusan daripada munjim dan hasib itu tidak bisa dijadikan landasan untuk putusan qadhi. Itu bukan hukum publik, tapi itu adalah hukum privat, hukum personal, hukum individual, bukan hukum. Jadi qadhi tidak bisa memutuskan berdasarkan
pemberitahuan daripada ahli hisab dan astronom. Jadi ini individu, ini personal, ini percaya. Kalau percaya silahkan. Kan? Wala ibrata bi ikhbaril manam walau min sadiqi. Dan tiada i'tibar, tiada pertimbangan dengan pemberitahuan mimpi. Pemberitahuan dalam mimpi. Pemberitahuan dalam mimpi. Walaupun yang dilihat dalam mimpi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad didampingi oleh Nabi Khidir. Kan? Datang ke dia dalam mimpinya mengatakan, besok Ramadan ya, besok Ramadan. Terbangun dia jam 12 malam. Jadi ini berarti apakah besok itu Ramadan? Itu la ibrah. Itu tidak bisa dipertimbangkan. Karena mimpi itu pernah dengar spoiler? Apa istilahnya kalau potongan cuplikan film itu apa? Teaser. Jadi kalau dia kalau kenal yang dengar dile. Jadi dia kalau cerita utuh dari film itu biasanya ada itu di YouTube atau kalau ada cerita utuh film, kan? Orang dia ceritakan ini kejadiannya begini, walaupun filmnya nggak utuh tapi dia ceritakan secara itu namanya spoiler. Itu cerita utuh dari awal sampai akhir, kan? Tapi itu biasanya film itu sebelum rilis, sebelum diluncurkan film itu biasanya ada teaser. Teaser itu adalah potongan-potongan film yang menarik untuk menarik peminat. Misalnya nanti mau muncul nanti film Spider-Man terbaru, kan? Itu biasanya akan muncul nanti itu potongan-potongan yang menarik. Itu namanya teaser itu. Teaser, potongan-potongan cuplikan video yang menarik. Tahu-tahu apa Spider-Man berkelahi dengan Hulk. Berkelahnya dia dengan orang kan tertarik lihat. Cuman karena ini cuman potongan-potongan, orang tidak tahu ceritanya itu secara film itu secara utuh. Kenapa dia sampai berkelahi dengan Hulk? Dengan Hulk. Lalu muncul Batman, Superman. Padahal ini kan Batman, Superman. Nggak muncul Batman, Superman. Padahal itu kan beda produksi ya. Kamu muncul muka bingung ohnya menarik. Apakah ada kesimpulan? Tidak ada kesimpulan. Itu namanya teaser. Mimpi itu dia itu teaser dia itu hanya potongan-potongan yang dia tidak bisa dia klarifikasi. Mau dia klarifikasi minta penjelasan dari siapa mimpi yang dia lihat. Jadi muncul dalam mimpinya dia jumpa dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad katakan besok Ramadan. Ya nabi. Mimpi itu tidak bisa dia pahami secara utuh karena mimpi itu cuma teaser, itu cuma cuplikan peristiwa. Betul memang yang dia lihat itu adalah apalagi kalau dia lihat Nabi Muhammad, itu pasti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan besok Ramadan. Itu betul, tetapi mungkin ada potongan-potongan dari mimpinya itu yang tidak dia ingat, yang bisa menjelaskan, yang potongan-potongan yang lain itu menentukan untuk apa yang Nabi maksudkan mengatakan bahwa besok adalah Ramadan. Jadi mimpi, jangankan orang keramat yang datang ke kita, Syekh Abdul Qadir misalnya datang kita, besok Ramadan. Dalam mimpi Syekh Abdul Qadir katakan begitu. Jangan Syekh Abdul Qadir. Nabi Muhammad datang bilang besok Ramadan, itu tidak bisa dipertimbang. Bukan Nabi Muhammadnya bohong, tapi karena mimpi itu tidak bisa kita kuasai. Dan tidak bisa kita pahami secara mimpi itu teaser, bukan spoiler. Enggak.
Wala ibrata bi ikhbaril manam walau min sadiqin, dan tiada pertimbangan dengan pemberitahuan mimpi sekalipun mimpi ini min sadiqin, daripada orang yang jujur. Karena kata Nabi, itu ada hadisnya itu. Semakin jujur seseorang, maka semakin jujur mimpinya. Kira-kira seperti itu pengertian hadisnya. Karena kan kata Nabi, setelah aku tidak ada lagi kenabian. Yang ada adalah mimpi sadik, mimpi yang jujur. Mimpi yang jujur. Yang ada nanti setelah itu adalah mimpi yang jujur. Mimpi yang jujur ini itu dari orang yang jujur. Orang kalau semakin dia jujur, maka semakin jujur juga mimpinya. Semakin jujur mimpi. Kama taqaddama wa hadza ma qalahu syekhuna fil jami' wa tamadahu. Sebagaimana yang lalu, bermula ini itu mengatakan iyama oleh guru kamu pada semuanya, wa tamadahu, dan mempercayai, mengadopsi ia syekhuna akan ia madkur, akan ia. Mana yang luar? Walau nawa lailata thalathi min Ramadan summa gadin. Dan seandainya niat dia seorang pada malam ke-30 daripada Ramadan. Kalau tadi malam ke-30 daripada Sya'ban. Jadi dia ragu apakah besok sudah Ramadan, besok itu Ramadan atau belum, atau masih Sya'ban. Ini lebih maju lagi. Dia ragu apakah besok masih Ramadan ataukah sudah Syawal. Seandainya niat ia seorang pada malam ke-30 daripada Ramadan. Pada malam ke-30 daripada Ramadan artinya dia ragu apakah Ramadan itu sudah berakhir di malam ini, apakah Ramadan itu masih istimrar, masih baka, masih berlanjut. Beda yang sebelumnya, dia ragu apakah Ramadan itu sudah masuk atau belum. Kalau ini apakah Ramadan itu masih baka, masih ada, ataukah sudah berakhir. Apa niat? Niat ia somagadin ingkana min Ramadan. Niat ia akan puasa esok hari jika ada ia esok itu sebagian daripada Ramadan. Nisya. Musyaya. Unisya ajaza'ahu. Memada. Ia niat akan somada, akan ia seseorang yang komada niatnya tapi ini dia pakai ta'alik juga, ini niatnya juga bersyarat, dan berarti kan berarti ada keraguan. Ajaza'ahu ingkana minhu, memada ia niat akan ia seorang jika ada ia itu minhu sebagian daripadanya Ramadan. Kenapa bisa memada? Sedangkan kalau dia niatnya itu pada 30 Sya'ban, pada malam 30 Sya'ban, niatnya itu bersyarat jika besok Ramadan. Jika besok saya puasa esok jika besok Ramadan, maka niatnya itu tidak puasanya. Bahkan kalau dia pun puasanya itu tidak jatuh daripada Ramadan. Kenapa di sini pada malam 30 Ramadan, kemudian dia ragu apakah malam ini masih malam Ramadan ataukah malam ini sudah malam 1 Syawal. Bukan malam 1 Suro. Malam 1 Suro itu jumpanya sundul bolong. Atau malam 1 Syawal. Kenapa bisa beda? Li'anal asla baka'u Ramadan. Karena sungguhnya bermula hukum asal. Apa itu asal? Legal presumtif. Hukum asal, hukum awal yang diterima, itu asal yang dimaksud di sini. Hukum awal yang diterima selama tidak terbukti sebaliknya. Understand? Apa asal? Asal legal presumtif. Hukum awal yang diterima selama tidak terbukti sebaliknya.
Sungguhnya bermula hukum dasar yang diterima selama tidak terbukti sebaliknya, itu bakau Ramadan, itu tetap Ramadan. Karena ini kan Ramadan sedang berjalan. Ramadan, jadi begitu pada malam 30 Ramadan, timbul keraguan. Apakah malam ini masih malam Ramadan, ataukah sudah malam satu Syawal? Asal apa? Asal masih Ramadan. Apa makna asal? Hukum yang diterima selama tidak. Yang perlu dibuktikan adalah kebalikannya, karena ini kan Ramadan sudah berjalan. Dan yang perlu dibuktikan adalah apakah malam ini sudah satu Syawal. Adapun Ramadan masih berjalan. Jadi asalnya itu adalah tetap Ramadan. Adapun Ramadan berakhir, buktikan. Ada bukti? Tidak ada bukti. Berarti ini masih Ramadan. Jadi asal tentang masih Ramadan atau berakhir Ramadan, mana yang asal? Mana hukum yang perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan? Yang asal adalah masih Ramadan. Yang perlu dibuktikan adalah berakhir selama belum terbukti berakhir Ramadan, maka ini masih Ramadan. Sekali Ramadan, tetap Ramadan. Hidup Ramadan. Jadi walaupun syak, sama-sama syak, di sini syak, di sana syak, kan? Di masalah di sini syak tentang di 30 Ramadan. Niatnya juga ada syak ingkana minhu. Tapi syaknya ini ada adid, ada penopang, ada pendukung. Apa pendukungnya? Hukum asal. Hukum asal. Maka beda hukum. Kalau di sana asalnya apa? Kalau di sana yang pada 30 Sya'ban. Al aslu adam kalau di sana. Bermula asal itu tidak apa? Tidak masuk Ramadan. Di malam 30 Sya'ban itu apa asalnya di situ? Apakah asalnya adalah Ramadan atau adam? Al aslu adam Al aslu adam. Bermula asal itu tidak masuk Ramadan. Kalau di sini apa asalnya? Al aslu baka Ramadan. Asal itu masih Ramadan. Jadi kalau di sana di Sya'ban itu hukum yang diterima itu adalah belum Ramadan. Baru sudah Ramadan perlu bukti. Kan? Apa bukti kebalikannya? Yaitu sudah Ramadan. Nggak ada bukti berarti belum Ramadan berarti. Kalau di sini hukum asalnya apa? Masih Ramadan. Selama tidak ada bukti kebalikan, maka masih Ramadan. Jadi beda syaknya. Di sini syaknya ada adid, ada pendukung. Enggak? Paham? Man lam yafham yadkhulin nar. Siapa tidak paham, niscaya masuk ia sekolah. Masuk ia akan nura. Oh, makna nuraka apui. Narnya api. Tapi nyokon api rukau. Api pusit, api nuraka. Walau ishtabah Ramadan ala mahbusin sama syahran bil ijtihad. Seandainya samar oleh Ramadan atas orang yang dipenjara, niscaya sama syahran bil ijtihad, niscaya puasa ia seorang. Ainyan yang kontaknya. Ini ya dengar nih, dengar. Jak minta mustika bandai. Minta mustika bantai kadang. Duduk sana. Udah masam kali ini. Haram maklum. Langsung cahaya. Pulang menyakenang kopi suum.
menyuruh urun tuhai kampung gua nak tiga kampungnya kadang tadi kaido ike rumohuan pudu kopi sampingan baje singlek kau pakai pudu inong gunung kopi seandainya samar oleh Ramadan atas orang yang dipenjara, niscaya sama syahran bil ijtihad, niscaya puasa ya orang yang dipenjara sebulan dengan ijtihad. Apa ijtihad? Upaya maksimal memeriksa. Bagaimana memeriksa? Ya dia ingat-ingatlah. Ini ceritanya dia sudah dalam penjara. Dia biasanya orang kalau dalam penjara itu kan ada garis-garis kan? 1, 2, 3, 4 dia silang 5. 1, 2, 3. Cara ijtihad itu dia masuk tanggal berapa sih? Kalau bulan langit itu kira-kira Sya'ban. Bukan Sya'ban, saya masuk Rajab. Tulislah ini salah satu cara ijtihad ini. Dan tulis. Jadi kalau Rajab, berarti ini saya masuk Sya'ban. Kalau mau dihitung-hitung, ini sudah 29 Sya'ban ini. 29 Sya'ban, coba ingat-ingat lagi 29 Sya'ban ini bulan-bulan apa ini? Bulan bertepatan Sya'ban ini dengan Desember ini hari-hari hujan model begini, mendung berawan, payah nampak hilal, nampaknya Sya'ban ini genap 30. Itu harus ijtihad. Harus ada upaya maksimal untuk memeriksa. Bagaimana periksa? Ingat-ingat. Dari pengalaman dia yang sudah dia ijtihad, baru dia puasa silakan mulai puasa. Sama syahran bil ijtihad. Seandainya samar oleh Ramadan bagi orang yang dipenjara, niscaya puasa ya orang yang dipenjara selama sebulan dengan ijtihad. Wala yakfi shaum syahrin bila ijtihad, dan tidak memada akan ia mahbus, ia orang yang dipenjara oleh puasa sebulan. Ini orang yang dipenjara artinya dia istiwa samar Ramadan. Karena jelas Ramadan tidak sampai informasi ke dia. Dan tidak cukup akan ia orang di penjara oleh puasa sebulan tanpa ijtihad. Wa iwafaqa Ramadan, sekalipun bertepatan ia puasa akan bertepatan akan Ramadan. Jadi kalau dia cuma tebak-tebak buah manggis, batang. Kenapa harus ijtihad? Karena ijtihad ini akan menghasilkan zan, akan menghasilkan dugaanku. Berarti kan sama dengan kesaksian dari satu orang adil. Dia tidak lihat. Ini cuma kesaksian dari satu orang adil. Apakah itu menghasilkan yakin? Bagi si orang adil yang melihat hilal, bagi dia itu yakin besok Ramadan. Bagi orang yang mendengar kesaksian orang adil, itu hanya menghasilkan zan, hanya menghasilkan dugaan kuat. Ini ijtihad begitu juga. Ijtihad juga itu juga menghasilkan dugaan kuat. Maka bagi orang yang dipenjara, usahakan puasanya itu berdasarkan zan. Mulai puasanya itu berdasarkan dugaan kuat. Dugaan kuat bagaimana dia dalam penjara? Ijtihad. Berupaya maksimal untuk memeriksa, mengingat-ingat apakah ini sudah masuk Ramadan atau tidak. Kalau dia tidak ijtihad, berarti puasanya itu tidak didasari dengan zan, maka puasanya itu tidak sah. Walaupun puasanya itu bertepatan dengan Ramadan. Karena dalam ibadah itu dia harus berdasarkan zan, bukan nafsul amri, bukan berdasarkan realita. Walaupun realitanya Ramadan, tapi
dia sendiri tidak yakin, dia sendiri jangan gak yakin, dugaan kuat saya tidak ada, maka puasanya tidak sah. Jadi kalau dia sudah puasa bertepatan dengan Ramadan, kemudian bulan depannya dia keluar penjara, yang qada puasanya. Sebulan qada, iya sebulan qada. Tapi saya puasa pas Ramadan, bertepatan dengan bulan Ramadan, walaupun saya tidak tahu bertepatan, tetap qada. Karena puasa itu dia harus berdasarkan zan, berdasarkan dugaan kuat. Dugaan kuat itu harus ada dasarnya. Dugaan kuatnya ini dasarnya apa? Oh, ada orang adil dari Hong Kong, dia dalam penjara. Dasarnya apa? Sendiri dia dalam penjara. Ijtihad. Mantap. Sah puasanya. Urusan puasanya itu akan jatuh sebagai ada atau qada itu nomor 100. Yang namun alladzi ba'as, yang namun puasanya itu harus ijtihad supaya puasa itu berbasis zan, dugaan kuat. Yang namun, bahasa Arab yang namun alladzi bal fa iwafaqa shaumuhu bil ijtihad ma ba'da Ramadan ajza'ahu qata'an wa huwa qada'un 'alal asah. Maka jika bertepatan oleh puasanya seorang, puasanya dengan apa? Puasa dengan ijtihad. Akan bertepatan akan bulan setelah Ramadan. Bulan setelah Ramadan ajza'ahu qata'an, niscaya memada ia puasa akannya seorang qata'an dengan tanpa perselisihan. Kenapa? Karena ini dia sudah berbasis zan. Zannya itu berbasis ijtihad. Dan ada upaya maksimal dia untuk mencari tahu. Untuk memeriksa. Jadi tentang memada atau tidak, qata'an tidak ada perselisihan bahwa puasanya itu memada. Cuman apakah itu ada atau qada? Wa huwa qada'un 'alal asah, dan bermula ia puasa itu qada menurut asah. Kenapa? Karena bertepatan dengan bulan setelah Ramadan. Ini logika asah ini seharusnya tidak bisa dibantah, tapi ini asah. Berarti ada pandangan yang lain yang membantah. Ini kan bertepatan dengan bulan setelah Ramadan. Jatahnya itu adalah tapi qada qata'an, tapi qada 'alal jago dak batisan iyo. Bantahan. Bisa dibantah padahal itu kan logikanya itu kan pasti itu ba'da Ramadan itu pasti tapi nyasa. Kenapa qada? Li'annahu ba'dal waqti, karena sungguhnya ia puasa itu ba'dal waqti, setelah waktu. Setelah waktu artinya di luar waktu. Wa tani adaun, bermula pandangan yang kedua ada. Jadi fikih begitu. Yang namanya fikih itu apa? Konflik tuh. Fikih itu konfliktual. Fikih itu dia akan selalu fikih itu karena itu fikih juga dia berbasis ijtihad. Ijtihad itu cuma menghasilkan zan. Jadi ada menyisakan ruang untuk berbeda pendapat. Di Wahabihan karena mentau yang betul. Wahabiyan ubur-ubur. Ngelihat ubur-ubur. Transparan tapi tidak ada otak. Muhammad bin Abdul Wahab. Apa usul fikih karangan Muhammad bin Abdul Wahab? Tidak ada. Apa kawaid fikih karangan Muhammad bin Abdul Wahab? Tidak ada. Jadi bagaimana dia menggali fikih? Usul fikih tidak ada, kaidah fikih juga tidak ada. Muhammad bin Abdul Wahab apakah dia ulama? Apakah dia fuqaha? Bukan. Mana kaidah fikihnya, mana usul fikihnya mana? Tidak ada usul fikih, tidak ada kaidah fikih. Makanya Wahabi yang kemudian bangai. Dungu-dungu. Tidak ada fikih, tidak ada.
Karena Wahabi lagi menyerang tentang keramat. Nah, kenapa mereka menyerang keramat? Karena Wahabi ndak ada yang keramat. Kan? Orang iri tanda tak mampu. Wahabi siapa yang ada yang keramat Wahabi? Kan ada. Dia nak mengerti hukum itu ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Keramat itu kan menyangkut tentang hukum adi, kan? Itu kan kebiasaan. Kan? Itu kebiasaan. Apakah mampu Allah menciptakan sesuatu di luar kebiasaan? Mampu. Kan? Kenapa? Lil udhri. Bermula pandangan kedua, itu ada puasa Ramadan. Puasanya itu walaupun bertepatan dengan bulan setelah Ramadan itu ada. Kenapa? Karena uzur. Puasa orang alasan yang membenar. Karena dia punya alasan yang membenarkan dia. Apa alasan yang membenarkan dia? Dia di penjara. Kan? Dia di penjara. Sehingga dia tidak leluasa untuk mengetahui informasi yang akurat. Dia di penjara. Jadi dia ozor, dia punya alasan yang membenarkan. Punya ozor sudahlah, ada ozor. Oke, ada ozor, ya sudahlah. Cuman ceritanya bagaimana bisa puasa di luar Ramadan, puasanya itu bertepatan dengan setelah Ramadan. Kemudian gara-gara ozor bisa dikatakan itu ada. Bagaimana bisa? Fa innahu yaj'alu ghairal waqti waqtan. Kenapa? Karena ozor bisa jadi ada. Karena sesungguhnya ia ozor itu yaj'alu ghairal waqti waqtan. Itu dapat menjadikan ia ozor akan di luar waktu sebagai waktan, sebagai dalam waktu. Kan? Ozor itu bisa menjadikan di luar waktu sebagai dalam. Bagaimana bisa? Kama fil jama'i baina salatain. Sebagaimana pada jama antara dua berani bantah 10.000. Cibantah tania. Puga kipan cara asah. Kan? Huwa qada'un ala asamudeha huwa qada'un qata'an. Yang puasa yang bertepatan setelah Ramadan itu qada harusnya jangan ala asah tapi qada. Tapi bisa ala asah. Berarti kon jago dak tania. Berani bantah 10.000. Coba bantah tania. Jadi dengan fikih enggak boleh kita fikih kalau kita berdebat fikih. Kalau tentang fikih itu mah harus berdebat. Kan? Dan dalam berdebat itu harus menguatkan argumentasi, jangan menguatkan suara. Ada orang menguatkan suara, menguatkan urat-urat leher sampai ini urat di dahi dia juga keluar. Kan? Ini dia enggak apa kita lagi bicara fikih. Kan? Kalau ingin yang diam tenang tawajuh. Tawajuh. Kalau ingin yang tenang dari ribut-ribut tawajuh. Kan? Ini bukan lagi tawajuh ini, lagi fikih. Jadi kalau ribut-ribut di fikih wajar. Dan harus ribut. Kalau enggak ribut itu bukan fikih. Itu namanya tawajuh berarti. Nah, memahami? Ohnya melao dah menyota lanjut hubungan. Lebih 2 marhalahan. Demikianlah katanya bak malam yang berbahagia. Wallahu a'lam.